Halo pemirsa dan selamat datang di Global Harian. Kesempatan kali ini kami akan memberitakan sebuah peristiwa yang mengguncang Prancis di tengah euforia pergantian tahun. Saat jutaan orang merayakan datangnya tahun baru dengan kembang api dan pesta, lebih dari 1.800 mobil justru dilalap api hanya dalam satu malam. Insiden ini terjadi hampir bersamaan di berbagai kota, dari pinggiran Paris hingga kawasan suburban lainnya. Mengapa perayaan berubah menjadi kerusuhan, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pembakaran massal kendaraan ini? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak tertinggal berita dan informasi menarik lainnya. Pergantian tahun di Prancis pada 31 Desember 2025 hingga dini hari 1 Januari 2026 tidak hanya diisi kembang api dan perayaan. Di banyak wilayah, malam itu berubah menjadi rangkaian insiden pembakaran kendaraan yang terjadi hampir bersamaan. Data resmi yang disampaikan otoritas keamanan menunjukkan lebih dari 1.800 mobil terbakar dalam rentang waktu beberapa jam. Angka ini menempatkan pergantian tahun 2025 sebagai salah satu yang paling bermasalah dalam satu dekade terakhir. Insiden tersebar luas dan tidak terpusat di satu kota saja. Laporan kepolisian mencatat kejadian di pinggiran Paris, wilayah sekitar Lyon, kawasan urban Marseille, hingga kota-kota suburban lain di bagian timur dan utara Prancis. Polanya serupa, kendaraan yang terparkir di tepi jalan atau area parkir umum disiram bahan mudah terbakar, lalu disulut api. Dalam banyak kasus, pelaku meninggalkan lokasi sebelum aparat tiba. Kementerian Dalam Negeri Prancis menyebutkan bahwa puluhan ribu personel polisi dan gendarmeri telah dikerahkan khusus untuk mengamankan malam tahun baru. Penempatan aparat dilakukan sejak sore hari tanggal 31 Desember 2025, terutama di wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir kerap mengalami gangguan keamanan. Meski begitu, skala kejadian membuat upaya pencegahan tidak selalu efektif. Aparat sering tiba ketika api sudah membesar dan kendaraan tidak dapat diselamatkan. Sepanjang malam hingga pagi hari, ratusan orang diperiksa dan puluhan di antaranya ditangkap. Penahanan dilakukan atas dugaan pembakaran, perusakan properti, serta kepemilikan benda berbahaya. Sejumlah petugas dilaporkan mengalami luka ringan akibat lemparan benda keras dan kembang api saat berusaha mengamankan lokasi. Otoritas menegaskan bahwa sebagian besar aksi berlangsung cepat dan berpindah-pindah, sehingga menyulitkan identifikasi pelaku di lapangan. Media internasional seperti Reuters dan Associated Press pada tanggal 1 Januari 2026 menyoroti bahwa pembakaran mobil ini bukan kejadian tunggal yang terkoordinasi secara nasional. Tidak ada satu komando atau organisasi yang memimpin aksi tersebut. Yang terjadi adalah rentetan aksi lokal yang muncul hampir bersamaan di banyak wilayah, menciptakan kesan kerusuhan besar di tingkat nasional. Dalam konteks keamanan, fenomena ini dipahami sebagai ledakan insiden terpisah yang kebetulan terjadi pada waktu dan momentum yang sama. Mobil menjadi sasaran utama karena beberapa alasan praktis. Kendaraan mudah dibakar, api cepat menyebar dan dampaknya langsung terlihat. Selain itu, mobil juga dipandang sebagai simbol kepemilikan dan stabilitas ekonomi kelas menengah. Kerusakan kendaraan menciptakan tekanan sosial dan psikologis yang besar, baik bagi korban langsung maupun lingkungan sekitar. Hingga pagi hari 1 Januari 2026, situasi berangsur terkendali. Api dipadamkan, jalanan dibuka kembali, dan aparat melakukan penyisiran lanjutan. Namun, di balik tenangnya pagi pertama tahun baru, Prancis kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa pergantian tahun masih menyisakan pola kekerasan berulang yang tidak bisa dipandang sebagai insiden biasa.
Fenomena pembakaran mobil pada malam Tahun Baru di Prancis memiliki jejak sejarah panjang yang terdokumentasi dalam riset sosiologi perkotaan dan laporan media internasional. Jauh sebelum pergantian tahun 2025, praktik ini sudah muncul sejak akhir dekade 90-an dan terus berulang hampir setiap tahun, terutama di wilayah pinggiran kota yang dikenal sebagai banlieue. Wilayah ini menjadi ruang hidup bagi jutaan warga kelas pekerja dan keluarga imigran generasi kedua serta ketiga. Studi yang dipublikasikan oleh Lembaga Riset Sosial Prancis pada awal 2000-an menunjukkan bahwa banlieue berkembang dengan ketimpangan struktural yang konsisten. Tingkat pengangguran remaja di kawasan ini tercatat lebih tinggi dibanding pusat kota. Akses terhadap pendidikan berkualitas, kesempatan kerja dan mobilitas sosial juga terbatas. Kondisi tersebut membentuk akumulasi frustrasi yang tidak selalu menemukan saluran ekspresi formal. Dalam konteks ini, pembakaran kendaraan dipahami oleh sebagian peneliti sebagai ekspresi simbolik. Mobil dipilih bukan karena nilai strategis militer atau politik, melainkan karena kehadirannya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kendaraan terparkir di ruang publik, mudah diakses dan memiliki makna simbolik sebagai aset ekonomi. Dengan membakar mobil, pelaku menciptakan gangguan visual dan emosional yang cepat menyebar tanpa memerlukan organisasi besar. Laporan jurnalistik investigatif dari media seperti Le Monde dan The Guardian mencatat bahwa aksi serupa juga muncul dalam momen ketegangan sosial lain. Salah satu referensi utama adalah kerusuhan besar pada tahun 2005 yang berpusat di pinggiran Paris. Pada periode tersebut, ribuan kendaraan dibakar selama beberapa minggu, dipicu oleh kemarahan terhadap aparat dan perasaan terpinggirkan secara sistemik. Meskipun skala dan konteksnya berbeda, pola simbolik yang sama tetap terlihat. Penelitian sosiologis yang mengkaji perilaku kolektif di ruang urban menyebutkan bahwa malam Tahun Baru menciptakan kondisi psikologis khusus. Euforia pergantian tahun, konsumsi alkohol, serta kepadatan aktivitas aparat membuat pengawasan tidak merata. Momentum ini membuka celah bagi aksi cepat yang bersifat sporadis. Karena berlangsung singkat dan berpindah lokasi, banyak pelaku tidak tertangkap di tempat kejadian. Media internasional pada awal Januari 2026 juga menyoroti bahwa tidak semua wilayah Prancis mengalami insiden serupa. Kota-kota dengan tingkat integrasi sosial lebih baik dan hubungan yang relatif stabil antara warga dan aparat mencatat angka kerusakan yang jauh lebih rendah. Fakta ini memperkuat analisis bahwa pembakaran mobil bukan kebiasaan nasional yang homogen, melainkan fenomena yang terkonsentrasi pada lingkungan tertentu dengan masalah struktural yang telah lama ada. Dalam wawancara dengan media pada tanggal 2 Januari 2026, beberapa pejabat keamanan Prancis menyatakan bahwa tindakan represif semata tidak cukup menjelaskan atau menghapus pola ini. Mereka merujuk pada laporan akademik yang menekankan pentingnya kebijakan sosial jangka panjang. Ketika ketimpangan ekonomi dan rasa keterasingan tetap berlangsung, simbol-simbol kemarahan seperti pembakaran kendaraan cenderung terus muncul, terutama pada momen-momen yang memberi ruang bagi kekacauan singkat namun berdampak luas. Setelah malam pergantian tahun 2025 berakhir, pemerintah Prancis bergerak cepat membangun narasi resmi mengenai apa yang terjadi. Pada 1 Januari 2026, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan pernyataan bahwa negara tidak akan menoleransi tindakan kekerasan dan perusakan properti publik maupun pribadi. Penegasan ini disertai dengan rencana peningkatan patroli keamanan, pemanfaatan kamera pengawas di wilayah rawan, serta percepatan proses hukum bagi pelaku yang tertangkap. Langkah keamanan bukan hal baru. Setiap akhir tahun, Prancis secara rutin menempatkan puluhan ribu personel polisi dan gendarmeri di seluruh negeri. Namun, laporan media internasional pada awal Januari 2026 menunjukkan bahwa strategi pengamanan ini menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan aksi cepat, sporadis, dan tersebar.
Aparat dapat menjaga titik-titik utama, tetapi tidak selalu mampu mencegah pembakaran kendaraan di lingkungan permukiman yang luas dan kompleks. Pejabat pemerintah dalam konferensi pers pasca kejadian juga menyinggung dimensi yang lebih dalam. Pernyataan resmi menyebutkan bahwa masalah pembakaran mobil tidak dapat diselesaikan hanya dengan kehadiran polisi. Pernyataan ini merujuk pada evaluasi kebijakan sebelumnya yang menempatkan faktor sosial sebagai variabel kunci. Sejak beberapa tahun terakhir, laporan dari Lembaga Audit Negara Prancis menyoroti kesenjangan pembangunan antara pusat kota dan kawasan suburban yang masih signifikan. Analisis yang dipublikasikan oleh media seperti Reuters dan Associated Press pada tanggal 2 Januari 2026 menempatkan peristiwa ini dalam konteks stabilitas negara maju. Prancis dikenal sebagai salah satu ekonomi terbesar di Eropa dengan sistem sosial yang relatif kuat. Namun, insiden pembakaran kendaraan menunjukkan bahwa stabilitas di tingkat negara tidak selalu mencerminkan stabilitas di tingkat komunitas. Ketegangan yang bersifat lokal dapat muncul secara berulang meskipun indikator makroekonomi terlihat positif. Respons kebijakan jangka menengah yang dibahas pemerintah mencakup peningkatan investasi di wilayah pinggiran kota. Program ini meliputi dukungan pendidikan, pelatihan kerja, serta upaya memperbaiki hubungan antara aparat dan warga setempat. Sejumlah studi kebijakan publik yang dirilis pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa pendekatan preventif berbasis sosial memiliki dampak lebih berkelanjutan dibandingkan penindakan semata, meskipun hasilnya tidak instan. Media nasional Prancis juga mencatat bahwa setiap kali pembakaran mobil terjadi, dampaknya dirasakan oleh warga yang tidak terlibat. Korban kehilangan alat transportasi, perusahaan asuransi menghadapi lonjakan klaim, dan pemerintah daerah menanggung biaya pemulihan ruang publik. Kerugian ekonomi ini berulang setiap tahun dan menjadi beban tambahan bagi anggaran lokal. Dalam laporan editorial yang terbit pada awal Januari 2026, sejumlah analis menilai bahwa fenomena ini mencerminkan luka sosial yang belum sepenuhnya sembuh. Pembakaran kendaraan bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan sinyal bahwa sebagian masyarakat masih merasa terpisah dari narasi kemajuan nasional. Selama ketimpangan struktural dan rasa keterasingan tetap ada di wilayah tertentu, pola kekacauan singkat namun destruktif seperti yang terjadi pada malam tahun baru akan terus menjadi bagian dari kalender keamanan Prancis. Pagi pertama di awal tahun membawa ketenangan yang semu. Jalanan kembali dilalui kendaraan, petugas kebersihan membersihkan sisa abu, dan kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Namun jejak malam sebelumnya tidak sepenuhnya hilang. Di balik kendaraan yang hangus dan laporan resmi yang rapi, tersimpan gambaran tentang ketegangan sosial yang terus berulang. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di balik wajah negara maju, masih ada ruang-ruang masyarakat yang bergulat dengan masalah lama yang belum terselesaikan. Menyimak fakta, memahami konteks. Kejadian pembakaran massal kendaraan di Prancis pada pergantian tahun 2025 menunjukkan bahwa sebuah peristiwa tidak pernah berdiri sendiri. Data, laporan media internasional, dan kajian sosial memperlihatkan lapisan realitas yang lebih kompleks dari sekadar angka kerusakan. Dengan memahami konteks dan latar belakangnya, kita dapat melihat peristiwa global secara lebih jernih dan berimbang. Terima kasih telah menyimak laporan ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Global Harian dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya dari berbagai peristiwa dunia.